Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin, NIM saya 200100004. Di sini saya ingin meresensi sebuah buku yang berjudul Laskar Pelangi. Sebelum saya meresensi buku tersebut, saya akan menjelaskan tentang teks ulasan. Teks ulasan atau disebut juga review text merupakan teks yang berisi tinjauan dan penilaian suatu karya, baik berupa film, buku, karya sastra, dan lain-lain. Sementara itu, ulasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kupasan, tafsiran, atau komentar. Oleh sebab itu, teks ulasan yang umumnya ditulis dalam bentuk artikel biasanya berisi informasi tentang suatu karya beserta kelebihan dan kekurangannya. Struktur teks ulasan: 1. Identitas, 2. Orientasi, 3. Tafsiran isi, 4. Evaluasi, dan yang terakhir rangkuman. Identitas novel. Judul novel Laskar Pelangi, penulis Andrea Hirata, negara Indonesia, bahasa Indonesia, genre roman, penerbit Yogyakarta, Bentang Pustaka, tahun terbit 2005, jumlah halaman 529 halaman, nomor ISBN 979 30062 797. Orientasi. Novel ini menceritakan tentang kehidupan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah di sebuah sekolah Muhammadiyah di Pulau Belitung yang penuh dengan keterbatasan. Mereka adalah Ikal, Lintang, Sahara, Mahar, dan lain-lain. Mereka bersekolah dan belajar pada kelas yang sama, dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP, dan menyebut diri mereka sebagai Laskar Pelangi. Pada bagian-bagian akhir cerita, anggota Laskar Pelangi bertambah satu anak perempuan yang bernama Flo, seorang murid pindahan. Keterbatasan yang ada bukan membuat mereka putus asa, tetapi malah membuat mereka terpacu untuk dapat melakukan sesuatu yang lebih baik. Tafsiran isi: 11 anak Melayu Belitung yang disebut Laskar Pelangi ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Sebut saja Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 8 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan lagu Padamu Negeri di akhir jam sekolah. Atau Mahar, seorang pesuruh, tukang parut kelapa, sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya, namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam Karnaval 17 Agustus. Evaluasi. Kelebihannya, buku ini menceritakan tentang persahabatan dan setia kawanan yang erat dan juga mencakup pentingnya pendidikan yang begitu mendalam serta kisahnya yang mengharukan. Kelemahannya yaitu penggunaan nama-nama ilmiah dalam cerita-ceritanya. Hal ini membuat pembaca kurang nyaman dalam membaca, apalagi glosarium diletakkan di bagian belakang novel. Hal ini menambah ketidakpraktisan memahami istilah-istilah ini. Selain itu, imajinasi pembaca bisa terhambat jika mereka tak memahami istilah-istilah tersebut. Rangkuman. Dari novel yang dibuat oleh Andrea Hirata ini, saya dapat mengambil beberapa pelajaran hidup yang penting. Salah satunya, kita harus benar-benar menghargai hidup, menghargai semua pemberian Tuhan, tidak pantang menyerah bila menginginkan sesuatu, dan tidak ada yang tidak mungkin, asalkan kita mau dan berusaha. Dan satu lagi, pintar tidak menjamin kita untuk selalu sukses, seperti cerita pada tokoh Lintang. Dia anak yang pintar, namun di akhir cerita dia menjadi seorang supir truk. Di sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa semua kehidupan manusia sudah ada yang mengaturnya, yaitu Tuhan. Semua yang kita kerjakan tidak lepas dari campur tangan Tuhan.